Kali ini kita ke Bukit Tinggi. Lewat dikit dari Kota Payakumbuh, aku biasanya selalu berhenti di Jagung Super Manis F1 Aina. Di sini banyak banget pilihan makanan yang bahan dasarnya adalah jagung. Semuanya enak-enak sih menurut aku. Soalnya isi jagung. Tapi salah satu favoritku adalah jagung rebusnya. Ya, tapi kali ini habis jagung rebusnya. Begitu nyampe di Bukit Tinggi, tempat pertama yang kami kunjungi adalah Panorama Baru namanya. Di sini banyak kulinerannya guys. Nanti kita cobain ya. Kamu harus cobain namanya pisang kapi. Pisangnya di kapi ya. Coba lagi. Alat musik yang dimainin bapak ini namanya saluang. Bunyinya syahdu banget. Ini ada banyak area spot fotonya. Ini semuanya gratis. Kali ini kita berada di Kota Bukit Tinggi. Spot yang pertama ada di Taman Panorama Baru. Jadi ada panorama lama, ada panorama baru. Ini baru guys, banyak area spot-spot fotonya. Kalau kamu lihat di sini banyak orang yang datang sama keluarganya buat foto-foto, gitu keliling-keliling, terus nanti balik lagi. Kita lihat yuk. Di Panorama Baru ini alamnya indah banget. Kalian wajib sih datang ke sini. Sudah disediakan ada banyak spot-spot foto. Jadi kita tinggal pilih kira-kira kita mau fotonya di spot-spot yang mana aja. Nah, yang ini area spot fotonya bagian ujung nih. Agak sedikit ngantri sih memang ya, karena memang lagi banyak banget yang mau foto di sini, tapi nggak bakal nyesel deh. Pemandangannya emang kece abis. Area ini ada area live musik, jadi bisa duduk-duduk di sini kalau lagi rame-rame seru-seruan dengan lagu-lagu Minang. Jadi ada yang namanya pupui, ini namanya pupui. Kalau yang itu saluang namanya. Coba kamu lihat deh. Coba. Kita itu memang datangnya di momen-momen long weekend. Jadi banyak yang datang itu adalah keluarga-keluarga. Ini pisang gorengnya menggoda banget loh. Mereka bilangnya terbuat dari pisang batu. Terus ada lagi pisang kapi. Pisangnya digeprek. Terus ada kelapa-kelapanya yang warna coklat. Namanya pisang kapi. Kamu harus cobain kalau udah main ke Panorama. Makanan tradisional Minang. Makanan tradisional. Harganya 10.000 seporsi. 10.000 satu porsi. Cobain ya pisang kapinya ya. Ini ininya enak loh. Itu kayak kelapa pakai gula aren gitu. Enak loh. Coba. Oh my god, what is that? Enak kan? Enak. Mak Jos. Mak Jos gandos. Kita punya nama baru sekarang, kalau enak namanya Mak Jos gandos. Makanya gini guys, ini pisang kapinya. Dia kan digeprek tapi dia dibakar dulu. Mak Jos gandos. Kamu harus cobain. Recommended banget. Yang paling bikin enak adalah good. Pak Jos.
Dari panorama baru, kita sekarang menuju ke area kotanya Bukit Tinggi, yaitu ada panorama lama. Namanya bukan panorama lama ya, cuman panorama aja, tapi udah lama. Gimana dong? Tuh namanya panorama Ngarai Siano. Oke, sekarang kita berada di lokasi kedua. Kalau tadi panorama baru, ini panoramanya panorama yang lama guys, namanya panorama aja. Jadi ada sekitar 10 menit dari panorama baru ke panorama yang ini gitu. Di sini tuh ada apa aja? Panorama Ngarai Siano. Banyak kamunya, banyak monyetnya. Kalau kita ke sebelah sana tuh ada namanya Menara Pandang Ngarai Siano. Jadi di sana katanya enak buat foto-foto dan view-nya bagus. Ada souvenir buat kamu yang pengen beli souvenir. Terus kita nanti bakal cek juga ada lobang Jepang seperti apa. Nanti kita ceritain ya. Ada love selfie di area sini. Yuk kita cek. Aduh, itu ada kamu tuh. Maksudnya ada monyet. Area Ngarai ini sepertinya juga cocok untuk wisata ibu-ibu hamil. Contohnya yang ada di belakang sini. Ini kembar 10 ya. Ya Bu. Kita belok ke arah kanan dulu yuk. Di sini banyak dijual oleh-oleh dari Sumatera Barat. Ada baju, cenderamata. Kemudian ada lukisan-lukisan juga. Menarik juga sih. Nah, di bagian ujungnya itu ada kayak menara gitu, menara supaya kita bisa ngeliat keindahan Ngarai Siano dari ketinggian yang lebih tinggi, setinggi-tingginya, tinggi banget lah pokoknya. Sebelum kita masuk ke lubang Jepang, aku kasih tahu dulu di lubang Jepang itu ada apa aja kan? Ada pintu masuknya itu di sini. Terus ketemu sama ruang amunisi peralatan perangnya mereka. Terus pintu pelarian nomor 3 tuh. Nomor 4-nya 4, 5, 6 itu adalah barak militer Jepang, ruang sidang sama ruang makan yang di sini guys. Terus ada lagi yang ujung-ujungnya ada dapur, pintu penyergapan, pintu keluar sama pintu penghubung. Jadi lubang Jepang ini dibikin tahun 1942, selesainya 1944 oleh siapa? Oleh Romusa yang dipekerjakan paksa itu dari Jawa, dari Sulawesi sama dari Kalimantan di masa penjajahan Jepang gitu. Banyak yang jadi korban ketika proses pembuatannya. Kita lihat yuk. Nah, di daerah sini kalian wajib banget masuk ke lubang Jepangnya. Oke, kita bakal masuk lubang Jepang guys, sama ada abangnya juga ya, pemandunya kita yang bakal ceritain nanti di bawah itu ada apa aja. Oke, come on. Lubang ini bergema bang ya, kesini nggak ya, diredam sama kayak ini. Jadi gunanya untuk mengantisipasi Dingin guys, dingin. Teriakan, kedengaran yang keluar. Kata abangnya, kalau pagi sama siang dingin, kalau malam panas. Aku masuk ke lubang Jepang ini sama tour guide. Menurutku kalian juga harus pakai tour guide deh, supaya kalian paham bagaimana ceritanya, mana yang masih real dari dulu, mana yang sudah ada renovnya dikit-dikit. Terus setiap partnya kalian ngerti dulu ceritanya ada apa saja di bagian-bagian tersebut gitu. Jadi sekaligus nambah ilmu tentang sejarah-sejarah yang pernah ada di lubang Jepangnya. Tapi by the way, di lubang Jepang ini dingin banget loh. Padahal kita datangnya sekitar jam 1, jam 2 siang gitu, harusnya panas. Tapi di dalamnya adem banget.
Nggak ada AC loh padahal. Itu sini tempat yang bunuh orang Indonesia. Romusa masuk kerja dari bunuh, setelah dibunuh akan dibuang ke bawah sini. Ini tempat pembuangannya. Ini 15 meter miring ini baru dia jurang tembusnya di sungai. Jadi mayat yang buang situ dia nggak numpuk, dia akan hanyut terus sama anak sungai di bawah sana. Di atas ini buat pintu pengintai musuh. Dari sini Jepang akan melihat perkampungan Rasiano, Koto Gadang. Jepang akan mengintai dari sini. Tembusnya depan sini. Kelar belajar sejarah, mulai lapar lagi nih. Aku nggak tahu ya kenapa di Bukit Tinggi ini bawaannya lapar terus. Mungkin karena emang makanannya enak-enak kali ya. Dan cakung, cuaca mendukung. Agak adem guys di sini walaupun siang. Nah kali ini kita ke tempat legend, terkenal banget enaknya. Bahkan untuk duduk di sini kita ngantri sampai setengah sampai 1 jaman lah ya baru dapat tempat duduknya. Tapi orang-orang emang nungguin banget. Namanya Rumah Makan Benteng Family. Nah di sini terkenal banget ayam popnya. Aku pengen banget cobain deh. Kita sudah makan di Family Benteng. Jadi kalau makan di sini guys harus sabar-sabar karena selalu rame. Dan kita nungguin meja yang lagi makan gitu supaya bisa kosong. Kita nungguin ada kayak sekitar setengah jam biar bisa dapat meja. Terus nungguin makanannya juga lumayan karena memang rame ya. Jadi harus banyak bersabar karena worth it. Makanannya enak banget. Yang terkenal di sini adalah ayam pop. Cuman sampai sekarang ayam popnya belum datang-datang lagi dimasak gitu. Oke. Aku mau cobain ini dulu. Aku penasaran ini apa. Kayaknya babat dari rasa kuahnya. Babat. Sama penasaran yang ini kan. Ini sebetulnya apa? Ini apa? Kayaknya sambal. Aku baru pertama kali cobain sambal ini. Ada petainya guys. Segar gitu dia. Kita cobain. Ini baru rendang Minang. Enak. Mari makan. Enak. Yes. Enak ya. Kayak mana tekstur rendangnya? Dagingnya kayak banget sama ini asli rasa rendang Minang banget yang kayak rempah. Terus dagingnya juga disuir-suir gini, empuk guys. Yang kalian harus coba tuh sebenarnya ini cabe ini. Aku nggak tahu namanya apa. Oke, perut kita udah kenyang, kita jalan lagi yuk. Di samping Rumah Makan Benteng Family ini ada namanya Benteng Fort de Kock. Ini adalah tempat bersejarah yang harus kamu kunjungi juga. Kita sedang berada di area Benteng Fort de Kock. Jadi nih tuh di daerah sana tuh ada Benteng Fort de Kock-nya dikelilingi oleh 7 meriam. Jadi ada 7 meriam ini. Terus ada area bermain, ada panggung seni, ada musola, dan ada banyak gazebo-gazebo di sekelilingnya. Yuk kita lihat keseruannya. Nah, Benteng Fort de Kock ini sebenarnya tuh ada jembatannya. Kalau kita lewatin jembatan itu, kita menuju ke zoo atau kebun binatang yang ada di Kota Bukit Tinggi. Tapi kali ini kita nggak ke kebun binatang, udah kecapean karena kita harus pulang. Di
Di sini juga jangan lupa dibaca-baca ya, karena ada banyak banget keterangan-keterangan dan sejarah-sejarah mengenai bangunan-bangunan yang ada di area Benteng Fort de Kock ini. Masih banyak juga sebenarnya tempat-tempat wisata Bukit Tinggi yang harus kita kunjungi. Kayaknya kita harus balik lagi ke kota Bukit Tinggi. Dan aku nggak tahu kenapa ya, aku cinta sama Bukit Tinggi. Sama seperti cinta aku ke kamu. See you.